Shalom, selamat malam saudaraku, Bapak Ibu di rumah, dan juga adik-adikku yang mungkin malam hari ini juga ikut dalam ibadah secara online. Jadi saya ucapkan selamat datang kembali di ibadahku secara online ya. Dan puji Tuhan, malam hari ini kita punya kesempatan lagi untuk beribadah, untuk sharing tentang firman Tuhan. Dan malam hari ini kita akan share firman Tuhan yang sangat luar biasa yang berjudul Mengerti Rencana Tuhan. Nah ini ya, jadi kalau kita ngerti rencana Tuhan, maka apapun yang kita rencanakan itu pasti melibatkan Tuhan. Tapi sebelum kita masuk ke firman Tuhan, saya ajak Bapak Ibu untuk berdoa. Ya, mari saudaraku, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, untuk malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami berbincang-bincang, bahkan kami share akan firman-Mu Tuhan, kami percaya kuasa-Mu nyata atas kami Tuhan. Engkau disenangkan ketika firman-Mu itu kami dengar. Engkau disenangkan ketika firman-Mu itu sampai kepada kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi, demikian juga hamba-Mu Tuhan. Sampaikanlah firman-Mu agar kami mengerti, agar kami tahu apa rencana-Mu, apa rancangan-Mu, dan kami mengerti setiap rencana, bahkan rancangan Tuhan. Tuhan, ampunilah segala pelanggaran kesalahan kami dari Selasa kemarin hingga Selasa hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang, kami duduk diam di bawah kaki-Mu, kami percaya Engkau sudah mengampuni kami Tuhan. Urapi kami, urapi rumah-rumah kami, urapi juga Tuhan setiap pemirsa yang ikut dalam ibadah secara online Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Terlebih khusus jemaat Kul Parken Eklesia Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Kalau dalam keadaan sakit Tuhan Bapa, kami percaya Tuhan, ulurkan tangan-Mu Tuhan untuk menjamah yang sakit, dan yang sakit disembuhkan Tuhan. Dan kami percaya yang berbeban berat Bapa, Engkau berikan kelegaan, Engkau berikan jalan keluar. Yang letih lesu, biarlah Tuhan, kami akan membawa mereka kepadamu agar mereka bugar kembali Tuhan. Yang tertidur, kami percaya Tuhan, mereka akan bangun dan mereka akan semangat kembali Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi rumah kami, urapi ibadah online secara online Tuhan. Biarlah mereka juga mengerti Tuhan, ketika ibadah dilakukan secara online, kami percaya ada hadirat-Mu juga Tuhan. Bukan berarti hadirat-Mu tidak ada. Kami percaya Tuhan, setiap firman-Mu akan tertanam, tertancap, bahkan berbuah, bertumbuh, berbuah banyak Tuhan, dan buahnya akan dinikmati banyak orang. Terima kasih Tuhan. Pakai hamba-Mu, pakai bibir lidah hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Hamba-Mu percaya, hamba-Mu tidak memiliki kekuatan apapun. Yang hamba tahu Engkau adalah kekuatan bagi hamba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sampaikan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tadi saya sudah singgung judul atau tema Kul malam hari ini adalah Mengerti Rencana Tuhan. Apa itu? Mari buka kitab kita dan kita akan baca. Mari buka di dalam kitab Yakobus ya. Yakobus pasal yang keempat ayat 13 sampai ayat 14. Mari kita baca bersama-sama dan izinkan saya untuk membacakan buat Bapak Ibu ya. Judul perikopnya, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Nah,
ayat 13. Yakobus 4 ayat 13. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Nah, ayat 14-nya. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Artinya apa? Kita harus mengerti setiap apa yang kita rencanakan, ya. Kita harus mengerti apa dulu sih yang mau kita utamakan. Rencana itu dulu, atau rencana kita yang akan kita jalani dulu, atau kita melibatkan setiap perencanaan itu ke dalam Tuhan, ya. Memang setiap perencanaan itu kan harus dirancangkan dengan baik, ya. Ada strukturnya, apa dulu gitu kan, dari atas sampai bawah, hingga nanti perencanaan itu tidak gagal, ya. Memang Bapak Ibu, ya, semua orang suka merencanakan hidupnya, tetapi tidak semua orang direncanakan manusia itu bisa terjadi, ya. Seperti sekarang lah. Wah, kita yakin kan 2020 adalah tahun penuaian jiwa berlaksa-laksa. Wah, buyar semuanya ketika corona itu hadir. Tapi seiring berjalannya waktu, oh, ternyata ini rancangan Tuhan. Inilah rencana Tuhan untuk supaya jiwa ini datang kepadanya, ya. Jangan memaksakan rancangan kita kepada Tuhan. Jangan paksakan rancangan kita kepada orang lain. Justru yang harus kita lakukan, kita harus menerima, oh iya, ternyata pandemi COVID-19 ini adalah rencana atau rancangan Tuhan. Sepertinya jahat, ya. Kelihatannya jahat, kok Tuhan merencanakan sesuatu yang buruk, ya, bahkan membunuh banyak orang, bahkan menjadi orang itu menjadi susah. Iya, kelihatannya seperti itu. Padahal kalau kita merenungkan, ya jujur aja, dari bulan Februari sampai Oktober sekarang, kita lebih banyak diam di rumah. Kita lebih banyak dalam hadirat Tuhan. Kita boleh bekerja, bahkan bekerja pun di rumah, WFH, work from home. Nah, itu ya. Sekarang ada istilah baru, WFH, work from home, bekerja di rumah, digaji. Wah, kalau saya sih ya nggak ada yang gaji, ya, karena tiap hari juga di rumah jaga warung, ya. Dulu sih memang saya bekerja di luar, ya, antar jemput anak sekolah. Sekarang sekolah nggak bisa dibuka, sekolah juga di rumah. Akhirnya ya banyak yang tadinya direncanakan akhirnya gagal. Nah, tapi ya seiring berjalannya waktu kita akan ngerti, ya. Memang, ya, semua yang direncanakan manusia itu bisa tercapai, ya. Jadi memang bisa seperti itu, ya. Maaf. Jadi bahkan begini, banyak yang meleset dari rencana sehingga semua menimbulkan kecewaan, malapetaka, kerugian, dan lain sebagainya. Nah, ini yang dirancangkan manusia ini memang tidak sempurna seperti rancangan Tuhan, ya. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, ya, bukan rancangan kecelakaan. Di mana alamatnya? Masih baca Alkitab gak? Ayo, buka aja di dalam Yeremia 17, ya. Itu rancangan Tuhan, ya. Kalau kita baca Alkitab, kita pasti akan ngerti, kita akan tahu di mana alamatnya. Apa itu rancangan Tuhan? Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan yang memberikan hari depan yang penuh harapan. Wah, luar biasa, harapan di dalam Tuhan, ya. Jadi, nah,
dikatakan begini, Alkitab mengajarkan cara membuat rencana. Oh, ini cara membuat rencana agar berhasil dan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Bayangkan, inilah jalan di mana kita akan mengerti, akan tahu bagaimana kita membuat sebuah perencanaan. Ingat, ketika Daud membuat blueprint atau rancangan atau rencana membuat bait Allah, dia buat. Tapi apa yang terjadi? Tuhan katakan, bukan kamu yang akan membuat bait Allah, tapi anakmu sendiri. Dan ternyata memang benar, Salomo lah terpilih untuk membuat bait Allah. Tapi jangan lupa, ayahnya yang membuat rancangan itu. Bukan berarti rancangan Daud gagal, bukan berarti Daud gagal untuk membuat bait Allah. Kita tahu Daud adalah kekasih Allah. Kekasih Allah. Wah, ini adalah sebuah kalau boleh dibilang titel yang sangat tinggi, kekasih Allah. Ya. Kekasih Allah ini, waduh. Kalau buat saya pribadi ya, itu sangat luar biasa. Bayangkan, seorang kekasih itu pasti sangat dicintai, disayangi, bahkan dia adalah orang yang terpilih di antara banyak orang. Ya. Demikian juga Salomo. Salomo juga limited edition ya, dia diberikan segalanya ya. Tapi ingat ya, blueprintnya adalah rancangannya dari Daud dan bait Allah terjadi. Dan sekalipun Daud tidak menyaksikan bait Allah itu dibangun ya, tapi apa yang dia rancangkan, apa yang dia rencanakan itu seizin Tuhan, dan Tuhan memberkatinya. Amin. Alkitab mengajarkan cara membuat rencana agar berhasil dan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Ya. Apa itu? Yang pertama, buka Amsal 16 ayat 3. Amsal ya. Kitab Amsal 16 ayat 3. Apa yang harus kita lakukan? Ini yang pertama. Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Nah ini, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amin. Itu yang pertama, harus menyerahkan kepada Tuhan semua yang telah kita rencanakan. Nah ini ya, selalu bawakan dalam doa dan semua rencana kita agar Tuhan menyertai. Nah ingat ya, waktu kita masih bisa berkumpul, kita kan lakukan setiap tahun itu ibadah padang ya, atau retret ya, atau berwisata sambil beribadah sambil berwisata. Nah itu nggak mudah Bapak Ibu ya, kita harus rapat, kita harus merencanakan dari struktur awal sampai akhir. Tapi yang terpenting di atas semua itu adalah bawa rencana kita dalam Tuhan. Karena ini Amsal sudah berkata ya, Amsal 16 ayat 3, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ya. Jadi apapun rancangan kita, rencana kita, bawa dalam doa, serahkan kepada Tuhan. Misalkan nih, saya pribadi, saya pengen rumah ini dirombak ya, atau diperbaharui, atau ya ditumbuhkan ya, seperti iman gitu kan. Iman juga bertumbuh ya. Saya percaya rumah saya juga punya iman gitu kan, seperti saya punya iman, dia juga mau bertumbuh. Jadi saya selalu berdoa, bahkan anak saya yang kecil selalu berdoa, Tuhan ya, permudah untuk membangun rumah ini, merenovasi, bahkan menumbuhkan rumah ini. Saya kena percaya suatu hari nanti Tuhan kasih rezekinya, Tuhan kasih dananya, Tuhan kasih waktunya, Tuhan kasih tukangnya yang
jujur ya, yang baik ya, itu harapan saya juga, rencana atau rancangan dalam iman saya untuk rumah ini supaya bisa dibangun ya. Saya selalu, kapanpun, memang cukup lama tapi gak apa-apa, saya akan setia menunggu. Kenapa? Karena orang setia ya, itu akan selalu diberkati. Amin. Nah, Bapak Ibu harus setia ya, jangan selingkuh. Bapak-bapak nih, ibu-ibu, jangan selingkuh, jangan punya pil, jangan punya will. Wah ya, pil minum aja ya, will juga makan aja ya, bisa buang jauh-jauh ya. Jangan punya pemikiran seperti itu ya. Jadi kita ini harus setia ya, setia kepada Tuhan, setia kepada pasangan, setia kepada pekerjaan, setia kepada apa yang kita lakukan. Kita yakin dan percaya Tuhan menyertai kita. Amin ya. Jadi kita harus menyerahkan kepada Tuhan semua yang telah kita rencanakan. Amsal 16 ayat 3 ya. Itu yang pertama. Yang kedua, harus berdoa agar rencana kita sesuai dengan keinginan Tuhan. Nah ini ya, harus berdoa agar rencana kita sesuai dengan keinginan Tuhan. Bagaimana Tuhan mau mewujudkan keinginan kita kalau kita tidak mau berdoa? Bahkan baca Alkitab, buka tadi ya, Yakobus tadi, Yakobus 4 ayat 15-nya. Yakobus 4 ayat 15. Nah ini yang tadi kita bacakan 13, 14 nih ayat 15-nya. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Apa artinya? Itu adalah doa. Kita tahu kita ini adalah uap yang sebentar kelihatan dan hilang lenyap. Alkitab mengatakan seperti itu ya. Dan kita harus menyadarinya. Kita harus sadar, harus berdoa agar rencana kita sesuai dengan keinginan Tuhan. Selalu berdoa agar keinginan Tuhan yang terjadi, karena Tuhan tahu yang terbaik. Jadi jangan maksa, kita waktu doa, Tuhan bangun atur rumah ini lama, kasihlah duitnya, maksa. Boleh sih kalau kita ya yakin kita selalu hidup benar, hidup kudus, boleh kita protes seperti itu karena dia adalah Bapa. Tapi ya harus punya attitude juga, sopan santun kepada Tuhan ya. Maksa boleh tapi jangan berlebihan gitu kan ya. Kalau saya sih selalu begini, Tuhan, aku percaya sih ya, nanti kapanpun lah Tuhan kasih rezekinya gitu kan, rumah ini ya Tuhan udah kasih nih, udah kasih separoh ya, udah kasih setengah, ini bisa jadi loteng, bisa ya berdoa, bisa buat video YouTube ya, video online ini ya, hingga saya yakin dan percaya melalui ya tayang ini banyak orang yang diselamatkan. Amin ya. Saya hanya melakukan ini saja ya, tidak lebih ya. Harapan saya sih semua bisa melihat dan menonton dan menyimak ya. Jangan lihat sayanya sih nggak jauh lebih baik dari Bapak Ibu ya. Nggak jauh lebih baik dari saudara. Tapi saya yakin dan percaya ketika saya buat video ini ada Tuhan ya. Ada Tuhan di sini sekarang ya. Jadi Bapak Ibu juga harus meyakini ketika menonton atau menyimak video khotbah ini ya, Bapak Ibu juga berdoa ya, bukan hanya nonton doang udah ya, nggak ada yang didapat, nggak ada hasil, tapi minta sama Tuhan ya, Tuhan, waktu saya menonton video ini saya tahu Tuhan ada dan dialah Engkau yang berbicara sendiri kepada hamba. Dan itu doa. Jadi kita harus selalu berdoa agar keinginan Tuhan, bukan keinginan kita ya, yang terjadi, karena Tuhan tahu yang terbaik ya. Jadi boleh kita doa, minta segala sesuatu, tapi ya dibalik semua itu kita harus berdoa
biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak. Tuhan Yesus aja waktu doa kepada Bapa, ya, kalau boleh nawar. Tapi yang terakhir apa? Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku. Artinya apa? Tuhan Yesus sendiri sadar siapa dirinya saat itu dan apa yang harus dilaksanakan, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan merencanakan hal yang jahat atau hal yang ini. Jangan merencanakan hal yang jahat agar tidak celaka. Nah, ini jangan, karena kalau kita merencanakan atau merancangkan yang jahat, kita akan celaka, ya. Nanti baca aja di dalam Mika 2 ayat 1, ya. Kitab Mika, atau baca aja, ya. Mika. Nah, ini jarang sekali, ya. Kitab Mika ini. Nah, saya juga agak kesulitan nih. Mau baca Yunus, Mika. Nah, ini setelah Yunus itu ada kitab Mika. Mika ini seorang nabi, ya. Nabi Mika namanya, ya. Mika 2. Mika pasal 2 ayat yang ke-1. Nah, ini judul perikopnya, kutuk atas orang yang menindas. Nah, ini baca, ya. Coba baca ayat 1-nya, ya. Celakalah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan yang merencanakan kejahatan di tempat tidurnya, yang melakukannya di waktu fajar, sebab hal itu ada dalam kekuasaannya. Nah, ini, ya, hati-hati. Ini sering terjadi pada orang yang sakit hati. Jangan berdoa jelek, nanti akan balik, ya. Doakan aja yang bagus-bagus. Kalau misalkan kita benci sama orang, gak apa-apa, ya. Kita benci sama orang, tapi kita jangan benci atas jiwanya, karena jiwanya milik Tuhan. Doakan aja, Tuhan jamah dia. Memang aku benci, tapi aku mau mengampuni. Itu good, ya. Kalau kita mau mengampuni, ya kita pun akan diampuni, kita akan diberkati. Nah, ini kalau kita berdoa seperti ini, celakalah orang yang merancang kedurjanaan dan merencanakan kejahatan di tempat tidurnya. Nah, ini kadang-kadang kan kita sebelum tidur kita berdoa. Nah, doakan yang baik-baik. Nah, ini yang melakukannya di waktu fajar. Nah, ini orang jahat ini, ya. Sebab hal itu ada di dalam kekuasaannya. Hati-hati, ya. Akan menguasai kita kalau kita berdoa jelek. Nah, ini, ya. Rencana jahat pasti mendatangkan celaka dan mendapatkan hukuman Tuhan. Dengar tuh, ya. Mendapatkan hukuman Tuhan. Di bumi aja udah dihukum, apalagi di sana. Di mana? Ya nantilah di alam setelah dunia ini, ya. Setelah kita mati dan bangkit, nggak mati selamanya. Nah, kalau kita mau mati selamanya, ya jadilah orang jahat, ya kan? Simple. Kalau kita mau hidup selamanya dan bahagia, damai sejahtera, jadilah orang baik. Simple. Tuhan mah cuma minta keputusan, ya. Tuhan ngasih pilihan, tapi Tuhan minta satu keputusan. Mau jadi jahat atau baik? Kalau saya pilih sih jadi baik. Kenapa? Ya, saya tahu, ya. Kalau jadi orang baik diberkati, ya. Kalau jadi orang jahat, aduh, diberkati memang di dunia, kelihatannya diberkati, tapi lihat endingnya. Nih ibu-ibu nih suka lihat film itu nggak, yang di Indosiar yang, ya, lagunya itu populer, ku menangis gitu, nangis terus, ya. Itu lihat, ya, itu juga sebuah contoh. Orang jahat itu endingnya pasti mengerikan, tidak bahagia, matinya juga mengerikan. Tapi kalau orang baik ditindas, tapi dia sabar, setia, dia berhasil jadi orang yang sukses. Amin. Ini juga berlaku buat kita, Bapak Ibu, ya. Jadi yang pertama, ini setiap rencana Tuhan, rencana kita serahkan kepada
Tuhan. Nah, ini yang pertama kita harus serahkan, kita harus berdoa, kita juga harus berdoa yang baik. Ya. Jangan merencanakan hal yang jahat. Kalau kita merencanakan hal yang jahat, nanti kita sendiri yang kena. Gitu kan? Jadi buang dalam hati kita, buang jauh-jauh. Hati yang busuk, ya, buang supaya jadi hati yang baru yang baik. Amin. Ya. Jadi itu saja Bapak Ibu ya sharingnya. Apakah saudara semua pernah ambil keputusan yang salah? Saya rasa semua pernah ya, saya juga pernah gitu kan. Hal apa saja yang bisa saudara pelajari dari hal tersebut? Ya banyak ya. Saya pernah mengambil satu keputusan yang salah, tapi ketika saya tahu itu salah, saya kembali kepada Tuhan dan puji Tuhan, endingnya saya boleh hidup sampai hari ini. Saya boleh mengerti rencana Tuhan, apa yang harus saya lakukan ya sampai hari ini. Jadi tidak usah bersungut-sungut, wah ini pandemi ini, wah saya jadi nggak bisa ngojek, saya nggak punya ini. Wah itu bersungut-sungut. Udahlah, saya jadi begal. Wah itu rancangan yang jahat. Itu yang ketiga, jangan. Memang hebat jadi begal gitu ya, nanti matinya konyol, digebukin banyak orang ya. Jadi orang baik aja lah ya. Sekalipun ditindas, dianggap kotoran, nggak apa-apa, nanti Tuhan yang sapu. Kalau disapu kan jadi bersih. Nah, kita jadi bersih, bukan kotoran lagi ya. Amin ya. Sebagai penutup Bapak Ibu, mari taruh rencana kita pada caranya Tuhan agar rencana kita menjadi rencananya Tuhan. Amin. Nah, tanpa Tuhan, rencana manusia menjadi sia-sia. Sertakan Tuhan, maka rencanamu menjadi luar biasa karena menjadi rencananya Tuhan. Amin. Anda punya rencana, Anda punya rancangan. Jangan bikin sendiri. Ya. Libatkan Yesus Tuhan ya. Dialah Bapa yang punya rencana. Amin ya. Jadi saya berdoa buat Bapak Ibu ya, supaya kalau kita punya rencana, kita punya rancangan, libatkan Tuhan ya. Saya juga ini punya rencana ini selalu melibatkan Tuhan ya. Wah, banyak saingan warung saya juga biarin, gak apa-apa. Rencana Tuhan itu kan rencana yang luar biasa ya. Gak apa-apa. Jadi sepi nggak jadi masalah ya, sehari dua hari sepi wajar lah gitu kan. Besoknya rame, puji Tuhan, kita boleh bersyukur kembali. Kita tetap bersyukur, kita selalu mementingkan Tuhan, bukan kepentingan kita sendiri gitu kan. Bahagialah ya kalau kita hidup seperti itu. Ini jauh dari kanker ya, penyakit kanker kantong kering ya. Memang ya sekarang sedikit kering ya kantong, tapi nanti basah lagi, amin ya. Saya juga berdoa buat Bapak Ibu ya, supaya tetap dalam rencana Tuhan ya. Itu saja ya firman Tuhan malam hari ini. Biarlah ini menjadi berkat, biarlah ini menjadi satu perenungan yang baik buat kita, buat saya juga ya. Saya sudah selesai berkata-kata, biarlah Roh Kudus yang tidak pernah selesai berkata-kata untuk Bapak Ibu di rumah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.